Halo siswa-siswi kelas 10, bagaimana kabar kalian selama belajar di rumah? Ya, saya kira kamu baik-baik semua ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita mengenai hukum dasar kimia. Nah, hukum dasar kimia ini sudah masuk ke dalam materi stoikiometri. Oke, nah namun kita akan baginya dalam beberapa tahap gitu. Jadi ini adalah materi di bab berikutnya, hukum dasar kimia. Nah, jadi hukum dasar kimia ini adalah materi lanjutan dari tata nama senyawa. Kalau kamu lihat di buku kamu, oke. Nah, namun materi tata nama senyawa sudah dibahas oleh Bu Peven selaku guru kimia juga begitu. Nah, jadi kami berbagi sehingga untuk video tata nama kamu bisa tonton videonya melalui link yang ada di slide yang saya berikan. Nah, nanti saya juga akan lampirkan linknya di deskripsi video. Jadi saya harap kamu bisa menonton video tata nama senyawa terlebih dahulu, baru bisa masuk ke hukum dasar kimia, begitu ya. Nah, jadi ini adalah materi yang terbagi-bagi kan, atau bagian-bagian dari materi stoikiometri atau perhitungan kimia. Nah, kita akan masuk hukum-hukum dasar kimia. Hukum-hukum dasar kimia itu ada 5 yang akan kita pelajari. Yang pertama, hukum kekekalan massa, atau biasa juga disebut hukum Lavoisier. Nah, kedua, hukum perbandingan tetap atau biasa juga disebut hukum Proust. Yang ketiga, hukum kelipatan berganda, hukum Dalton. Hukum perbandingan volume yang keempat yaitu hukum Gay-Lussac. Nah, yang terakhir ditutup oleh hipotesis Avogadro. Ya. Nah, jadi kelima hukum ini akan kita pelajari dan ini adalah menjadi awal pembelajaran untuk kita masuk lebih jauh mengenai stoikiometri. Begitu. Oke, kita akan bahas satu-satu. Hukum kekekalan massa atau biasa juga disebut hukum Lavoisier. Kenapa disebut hukum Lavoisier? Karena jelas penemunya adalah Anthony Laurent Lavoisier. Atau pencetusnya begitu. Nah, Anthony Laurent Lavoisier mengatakan bahwa dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, sedangkan di gambar kamu bisa lihat ada 2 gambar, ya kan, dimana ada larutan CaCl2, ya kan, di dalam tabung gelas yang di dalam botol itu, ya kan, di dalam Erlenmeyernya. Kemudian ada Na2SO4 larutan juga yang ada di Erlenmeyernya, kemudian digabungkan larutannya menjadi satu, ya kan, menjadi CaSO4, ya kan, dan juga NaCl. Nah, kalau kamu lihat angka pada neracanya, itu angkanya menunjukkan angka yang sama. Berdasarkan percobaan tersebutlah Anthony Laurent Lavoisier menyatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Begitu. Nah, ada 2 poin mengenai hukum kekekalan massa. Yang pertama, hasil pengukuran sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Ya, benar ya. Nah, yang kedua, terjadi pada reaksi tertutup. Kalau kembali kita lihat gambar di situ, percobaannya ditutup begitu ya. Kalau dia terbuka, artinya nanti akan lebih banyak partikel atau juga larutan-larutan lain yang bisa jadi tercampur sehingga komposisinya menjadi berubah. Massa tiap larutannya menjadi berubah begitu. Makanya dia dalam sistem tertutup. Ini ada latihan soal nih. Soal untuk hukum Lavoisier. Besi bermassa 21 gram direaksikan dengan belerang sehingga membentuk 33 gram besi belerang. Tentukan massa belerang yang bereaksi. Nah, kalau kita lihat dari soal tersebut, berarti kita bisa rumuskan seperti ini, ya kan? Massa besi ditambah massa belerang sama dengan massa besi belerang.
Kalau massa besi yang digunakan 21 gram, oke, ditambah dengan massa belerang yang kita cari, oke, akan menghasilkan 33 gram massa besi belerang. Gitu ya. Nah, itu soalnya ya. Nah, maka hasilnya adalah 21 gram massa besi ditambah massa belerang yang dicari sama dengan 33 gram massa besi belerang. Oke. Nah, maka massa belerang sama dengan 33 gram massa besi belerang dikurang 21 gram massa besi, sehingga massa belerang menjadi 12 gram. Oke. Nah, kalau misalnya massa belerangnya sudah dapat 12 gram, kemudian kita masukkan ke dalam perumusan yang di sini, ya kan? Nah, kita akan menemukan bahwa 21 ditambah 12 sama dengan 33. Ya kan? Nah, artinya massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Nah, itu yang disebut hukum Lavoisier. Hukum kedua, hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Oke, kembali disebut hukum Proust karena dicetuskan oleh Joseph Louis Proust. Oke ya. Nah, beliau menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Oke. Nah, jadi dia punya batasan gitu. Nah, ini percobaannya kalau kita lihat gambar. Nah, jadi ada natrium ditambah klor, ya kan, menjadi natrium klorida. Ya kan? Nah, kalau diketahui natriumnya itu, ya kan, komposisinya sebesar 39%, ya kan, dan juga klorinnya diketahui 61%, maka natrium kloridanya 100%. Begitu, artinya mereka tercampur, ya kan. Nah, tidak lagi terpisah antara natrium dengan klor, tapi menjadi natrium klorida, menjadi satu senyawa baru dengan komposisi yang sendiri juga. Senyawa yang sama meskipun berasal dari daerah yang berbeda atau dibuat dengan cara-cara berbeda, tetap mempunyai komposisi yang sama. Artinya, kalau ada unsur yang ditemukan di Eropa maupun di Indonesia, ya kan, atau di Afrika sekalipun, nah, mereka tetap memiliki komposisi yang sama. Begitu ya. Namun mungkin ya penggunaannya berbeda, cara mengolahnya berbeda antara tiap negara berdasarkan kebutuhan negara tersebut. Begitu. Yuk, latihan soal. Ada soalnya menyatakan begini. Senyawa karbon dioksida terbentuk dari unsur karbon dan oksigen dengan perbandingan 3,8. Jika unsur karbon yang bereaksi sebesar 1,5 gram, tentukan massa oksigen yang bereaksi, massa karbon dioksida yang terbentuk. Oke, kalau kita rumuskan, perbandingannya menjadi seperti ini. Massa karbon berbanding massa oksigen berbanding massa karbon dioksida. Oke. Kalau massa karbonnya diketahui 3 ya. Dari perbandingan 38 ini. Nah, karbonnya 3. Kemudian oksigennya 8. Nah, massa karbon dioksidanya berapa? Ingat hukum pertama. Oke ya, sama antara sebelum dan sesudah, berarti sama dengan 11. Kan 3 tambah 8 sama dengan 11. Begitu. Kemudian data selanjutnya, jika unsur karbon yang bereaksi sebesar 1,5 gram. Nah, artinya 1,5 gram massa karbon ini bereaksi. Oke, pertanyaannya, massa oksigen yang bereaksi berapa? Massa karbon dioksida yang terbentuk berapa? Oke, saya kasih waktu mungkin 10 detik kali ya, 10 detik per bagiannya, ya kan. Nah, jadi A 10 detik, B 10 detik. Coba kamu pikirkan kira-kira jawabannya seperti apa atau berapa hasilnya. Oke ya, rumusnya mudah ya. Oke, bagian A 10 detik sudah. Kita bagian B lagi.
Oke, ya kita coba cross check sama-sama ya. Kita coba periksa sama-sama. Benar nggak apa yang kamu pikirkan dengan apa yang saya pikirkan? Oke, yang pertama yang ditanya tadi apa? Massa oksigen O yang bereaksi. Oke. Nah, massa oksigen yang dibutuhkan 8. 8 tadi apa? Perbandingannya ya. Nah, 8 massa oksigen yang diketahui dibandingkan dengan massa karbon dikali dengan massa karbon yang bereaksi sehingga menjadi 4 gram. Oke. Nah, kemudian yang B, massa karbon dioksida 11 ya kan, sesuai dengan perbandingannya 11 berbanding 3 dikali 1,5 gram menjadi sama dengan 5,5 gram. Oke, kalau kita total massa karbon 1,5 gram, massa oksigen tadi berapa? 4 gram ya kan, 1,5 ditambah 4 menjadi 5,5 gram. Oke, sehingga hasil massa karbon dioksidanya 5,5 gram. Begitu ya. Yuk kita lanjut ke hukum ketiga, hukum kelipatan berganda atau hukum Dalton. Nah, ini ditemukan atau dipublikasikan oleh John Dalton ya. Nah, John Dalton menyatakan begini, jika massa dari salah satu unsur dalam kedua senyawa tersebut adalah sama, perbandingan massa unsur yang satu lagi dalam kedua senyawa itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Oke ya. Nah, jadi di sini dia punya tetapan ya. Tetapannya apa? Syaratnya apa? Nih, terdapatnya pasangan unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Begitu ya. Nah, jadi ini hak khusus lah gitu bagi beberapa unsur yang kalau berikatan dia tidak hanya menjadi satu unsur, tapi bisa dua atau lebih begitu ya. Nah, kalau di contoh ini ada karbon dan oksigen, ya kan? Karbon dan oksigen itu bisa berikatan menjadi dua. Yang pertama CO atau karbon monoksida, yang kedua CO2 karbon dioksida. Oke, nah jadi itu yang disebut pasangan unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Nah, ini contohnya nih. Contohnya ya, senyawa misalnya CO dan CO2. Massa senyawa untuk CO 2,33 gram. Oke, sedangkan massa senyawa untuk CO2 3,66 gram. Unsur C sama-sama 1 gram. Kalau CO itu 1,33 gram, CO2 itu 2,66 gram. Nah, kalau kita buat perbandingannya, oke, ini sama unsurnya, sama-sama 1. Berarti 1 banding 1. 1,33 gram, 2,66 gram. Kalau kita bandingkan, ya kan, tahu ya cara membandingkan ya, ini menjadi 1 banding 2. Oke, kembali lagi ke syarat utama. Jika massa dari salah satu unsur dalam kedua senyawa tersebut adalah sama, perbandingan massa unsur yang satu lagi dalam kedua senyawa itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Oke. Unsur C-nya sama. Oke ya, udah memenuhi satu syarat. Kemudian unsur O, bilangan bulat dan sederhana. Nah, sehingga CO dan CO2 ya kan? Nah, masuk atau memenuhi hukum kelipatan berganda. Begitu ya, hukum Dalton. Yuk, latihan. 2 buah senyawa oksida nitrogen atau NXOY yang tersusun oleh unsur oksigen dan nitrogen dengan komposisi. Oke ya, ada kolom, ada senyawa, massa oksigen dalam gram ya. Kemudian massa nitrogen dalam gram. Senyawa 1 massa oksigennya 16 gram. Massa nitrogennya 28 gram. Senyawa 2 massa oksigennya 48 gram. Massa nitrogennya 28 gram begitu ya. Nah, pertanyaannya, tentukan perbandingan antara massa oksigen pada senyawa 1 dan 2. Yuk, 10 menit coba kerjakan berdasarkan definisi dari hukum kelipatan berganda atau hukum Dalton. Saya kasih waktu nih 10 detik lagi, coba kerjakan dulu.
Oke, sudah 10 detik kan ya. Nah, jadi sekarang coba kita lihat jawabannya seperti apa sih. Oke, massa oksigen 1 berbanding massa oksigen 2. Kenapa kita hanya fokus mencari massa oksigen? Kembali lagi, karena massa nitrogennya sudah sama. Begitu ya. Nah, kita tinggal lihat perbandingan massa oksigennya, karena massa oksigennya kan berbeda. Begitu. Kalau tadi dia bilangannya tadi apa? Bulat dan sederhana, berarti dia masuk atau memenuhi hukum kelipatan berganda. Kalau hasilnya berbeda, berarti tidak memenuhi. Begitu ya. Nah, yuk. Massa oksigen 1 16 gram berbanding 48 gram massa oksigen kedua. Oke, kalau 16 berbanding 48 berarti perbandingan terkecilnya berapa? 1 banding 3. Nah, jadi perbandingan massa oksigen pada senyawa 1 dan 2 adalah 1 banding 3. Artinya massa oksigen ini memenuhi hukum kelipatan berganda atau hukum Dalton. Begitu. Mudah kan? Nah, mudah sekali. Kimia itu mudah, hanya perlu berlatih. Ya, mirip-mirip matematika lah ya. Oke. Keempat, hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Oke ya. Nah, dipublikasikan atau dicetuskan oleh Joseph Louis Gay-Lussac. Nah, beliau menyatakan begini, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Kembali, bulat dan sederhana. Oke ya, tapi dia punya syarat lain, suhu dan tekanan yang sama. Begitu. Nah, beliau membuat percobaan seperti ini. Ada O2, ya kan, ada oksigen, ada hidrogen. Nah, dicampur deh menjadi H2O. Begitu ya. Nah, beliau melakukan 1, 2, 3, 4, 5 kali percobaan, ya kan, diukur semua nih. Hidrogennya berapa liter, oksigennya berapa liter, maka hasilnya berapa liter. Begitu ya. Misalnya percobaan pertama, hidrogennya yang dimasukkan 2 liter. Ya kan? Kemudian oksigen dimasukkan 1 liter. Ternyata uap air yang terbentuk 2 liter. Ya kan? Oke, kita lanjut lagi. Misalnya percobaan kedua lagi, hidrogennya 1 liter. Oksigennya setengah liter. Ternyata uap air yang dihasilkan 1 liter. Oke, nah lanjut lagi. Ketiga, keempat, kelima. Sama ya caranya ya. Cara membacanya sama. Jadi hidrogen ditambah oksigen, nah menghasilkan uap airnya berapa. Tapi ingat, pada tekanan dan suhu yang sama. Itu syaratnya ya. Oke, beliau atau hukum perbandingan volume, dia punya rumus seperti ini. V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Oke, tapi ingat, dengan tekanan atau P dan suhu T tetap. Oke, nah V itu volume gas dalam liter. Nah, kalau N itu banyakkan gas atau dalam mol, ya, banyaknya gas dalam unsur tersebut gitu. Oke, kita ambil satu contoh. Soal lagi ya. 1 liter gas hidrogen bereaksi dengan 1 liter gas klorin menghasilkan 2 liter gas hidrogen klorida. Jika gas hidrogen dan klorin yang direaksikan 5 liter, tentukan gas hidrogen klorida yang dihasilkan. Oke. Nah, jadi kalau ketahuan ya. Nah, jadi ada 1 liter gas hidrogen ditambah dengan 1 liter gas klorin, ya kan, ternyata menghasilkan 2 liter gas hidrogen klorida. Nah, lalu kalau atau jika gas hidrogen dan klorin yang direaksikan tersebut 5 liter, nah tentukan gas hidrogen klorida yang dihasilkannya berapa. Siap, 10 detik dimulai dari sekarang. Oke ya, sekarang kita coba cek. Lihat. Volume H2 atau hidrogen berbanding volume Cl2 atau klorin, ya kan? Klorin berbanding volume HCl.
hidrogen klorida. Oke, kalau yang pertama 1 liter berbanding 1 liter menghasilkan 2 liter, berarti 1:1:2. Ya kan? Cara mudahnya begini, kalau dia direaksikan sama-sama 5 liter ya. Nah, kalau pakai 5 liter berarti 5 liter hidrogen berbanding 5 liter apa itu? Klorin, ya kan? Menghasilkan 10 liter hidrogen klorida. Gampang kan? Nah, ini simpel sekali caranya. Itu hanya membandingkan saja. Gitu ya. Nah, karena di sini kita tidak pakai mol, nah jadi kita buat langsung saja. Ini cara cepatnya lah ibaratnya begitu. Nanti kalau kamu masih bingung, nah kamu bisa browsing, kamu bisa tanya juga. Tanyanya lewat mana? Nah, silahkan nanti ketika videonya sudah diupload di YouTube, kamu bisa komen ya di bawah ya. Nanti saya akan balas pertanyaan-pertanyaan dari kamu. Begitu. Terakhir mungkin ya. Oh iya, terakhir, hipotesis Avogadro. Sesuai nama lagi nih, Avogadro dicetuskan oleh Amedeo Avogadro. Oke, Avogadro. Susah sekali nyebutnya. Pada suhu dan tekanan sama, semua gas bervolume sama, mengandung jumlah molekul yang sama pula. Ingat, suhu dan tekanan sama, oke. Semua gas bervolume sama, mengandung jumlah molekul yang sama pula. Oke, nah, makanya dia menjadi nih rumusnya, perbandingan volume sama dengan perbandingan molekul. Betul ya? Sehingga dirumuskan jumlah molekul X per jumlah molekul Y sama dengan volume gas X per volume gas Y. Gitu ya. Nah, ini berdasarkan percobaan tentunya, penelitian gitu ya. Bukan sembarangan buat ini. Nah, kamu bisa pelajari lagi ini. Oke, kaitkan juga dengan hukum yang keempat tadi ya. Nah, yuk soal hipotesis Avogadro. 9 liter gas oksigen mengandung 9,4 kali 10 pangkat 22 molekul pada suhu dan tekanan tertentu. Ya, tentukan 1 atau A, jumlah molekul 36 liter gas karbon dioksida pada suhu dan tekanan yang sama. B, volume 98 kali 10 pangkat 22 molekul uap air pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, jadi ini karena angkanya sedikit belibet ya. Nah, mungkin saya kasih waktu yang A itu 15 detik ya kan, 15 detik, yang B 15 detik. Nah, kamu coba silakan kerjakan dulu ya. Kaitkan dengan definisi dari hipotesis Avogadro-nya. Kalau kamu bisa kaitkan, ini sangat mudah begitu. Ya. Nah, silakan. Oke, untuk bagian A sudah times up waktunya. Sekarang bagian B, coba 15 detik juga. Oke, sekarang kita buktikan. Yang pertama dulu, apa pertanyaannya? Jumlah molekul 36 liter gas karbon dioksida pada suhu dan tekanan yang sama. Ingat, berarti suhu dan tekanannya sama, berarti kita bisa abaikan karena sudah memenuhi standarnya ya. Jadi kita fokus ke materinya saja. Oke, kita pakai rumus perbandingan tadi ya, perbandingan volume. Yang ini perbandingan volume sama dengan perbandingan molekul. Oke. Nah, jumlah molekul gas CO2 dibagi jumlah molekul gas O2 sama dengan volume gas CO2 dibagi volume gas O2. Itu rumus utamanya ya kan ya. Nah, karena yang ditanya jumlah molekul CO2, oke, maka rumusnya berubah menjadi jumlah molekul CO2 sama dengan volume gas CO2 dibagi volume gas O2 dikali jumlah molekul O2.
Sudah, ini hanya pindah-pindah posisi ya rumusnya, jadi jangan terlalu bingung. Oke, volume gas CO2 diketahui tadi 36 liter ya. Nah, sedangkan volume gas O2 pada soal adalah 9 liter. Lalu dikali dengan jumlah molekul O2 yang ada di soal 9,4 kali 10 pangkat 22. Oke, 36 bagi 9 itu dapatnya 4. Sudah, dikali 9,4 kali 10 pangkat 22. Udah ya? Oke. Sama dengan 37,4 kali 10 pangkat 22 molekul. Oke ya, ingat kita cari jumlah molekul CO2. Berarti satuannya molekul. Itu ya. Nah, ini untuk bagian A. Oke, coba perhatikan lagi angka-angka detail-detailnya. Oke, gampang ya. Lanjut. B. Kita pakai yang volume H2O dibagi volume O2 sama dengan jumlah molekul H2O per jumlah molekul O2. Oke, kita pakai soal yang B. Volume 98 kali 10 pangkat 22 molekul uap air pada suhu dan tekanan yang sama. Kembali suhu dan tekanannya kita abaikan saja karena sudah standar ya kan. Nah, yang ditanya adalah volume H2O. Oke, berarti rumus yang kita gunakan jumlah molekul H2O dibagi jumlah molekul O2 dikali volume O2. Oke, jumlah molekul H2O itu pada soal 98 kali 10 pangkat 22 dibagi 9,4 kali 10 pangkat 22. Ini molekul O2 ya pada soal utama dikali 9 volume O2 pada soal utama. Oke, 10 pangkat 22, 10 pangkat 22. Kita bisa coret saja supaya makin simpel angkanya. Oke, 98 dibagi 9,4 dapat sekitar 10,42. Baru kita kalikan 9. Oke, 10,42 kali 9 sama dengan 93,83 liter. Oke. Sudah selesai. Oke. Coba lagi perhatikan lagi angka-angkanya. Ya, pastikan kamu lihat detailnya, coba perhatikan angka-angkanya, perubahan-perubahannya di mana. Nah, oke, itu adalah penjelasan singkat mengenai materi hukum-hukum dasar kimia. Itu ya, sekali lagi kamu harus tonton video tata nama senyawa dulu. Oke, baru masuk ke hukum dasar kimia. Karena itu nanti satu kesatuan. Kalau di hukum dasar ya kan, nanti kamu ketemu dengan misalnya H2O itu apa ya kan, CO2 itu apa begitu. Nah, makanya lebih baik itu pahami dulu tata namanya ya kan, supaya nanti ini karbon monoksida nih, sedangkan rumus molekulnya hanya CO begitu. Jadi kamu udah nggak bingung-bingung lagi. Yuk kita lanjut. Nah, saya berikan kamu tugas di rumah. Oke, tugas ini juga sebagai ajang latihan ya. Nah, untuk membantu kamu juga semakin memahami hukum dasar kimia. Sama, kamu juga harus mengerjakan tugas di video tata nama senyawa. Oke ya, untuk semakin memudahkan kamu untuk belajar. Tugasnya ada 5. Ya, ini ada 3. Nah, ada 5 begitu. Nanti tugasnya kamu identifikasi dulu ya. Oke, misalnya soal nomor 1 itu termasuk dalam soal hukum keberapa begitu, supaya nggak makin bingung ya, supaya makin mudah memahami dulu. Pahami dulu soal ini untuk yang mana nih hukumnya, baru temukan solusinya. Begitu ya. Nah, ada 5 begitu. Nah, jadi kelima soal ini kamu silahkan kerjakan di di kertas begitu ya, di kertas biasa saja ya, tapi yang bagus ya, jangan yang ronyot-ronyot lah ya. Nah, yang bagus. Nah, kemudian nanti hasilnya difoto ya, saya minta tolong difoto, kemudian kamu kirim ke email saya. Email saya boleh, media sosial saya boleh. Kemudian media sosialnya itu misalnya Facebook, Messenger ya kan, WA. Nah, kemudian
Kalau kamu misalnya kebingungan begitu kan, kamu bisa tanya itu di kolom komentar video nanti ya, ketika videonya sudah diupload ke YouTube. Oke ya. Nah, jadi silakan kerjakan kelima-limanya. Kemudian saya harap kamu bisa mengumpulkan jawaban dari kelima tugas ini sebelum tanggal 15 Mei ya. Jadi saya kasih patokan 15 Mei mungkin ya, 15 Mei itu terakhir untuk ngumpulin tugas yang mengenai hukum dasar kimia. Oke. Sama juga dengan tugas tata nama senyawa khusus untuk anak MIA ya. Nah, jadi kamu kerjakan juga tuh tugas tata nama senyawa supaya nilainya juga bisa saya dapat 2 begitu ya, kamu dapat nilai bagus dua-duanya. Tuh, jadi silahkan dikerjakan dua-dua, baik yang di video tata nama senyawa maupun di video yang hukum dasar kimia begitu. Nah, terima kasih. Oke, kita karena sudah menyelesaikan materi kita di hukum dasar kimia. Ingat, materi semester ini belum selesai, bakal kita akan lanjutkan sampai stoikiometri ya. Nah, namun memang benar kita harus pahami dulu bagian-bagian tertentu untuk kita sampai ke stoikiometrinya supaya lebih mudah memahaminya begitu ya. Nah, jadi sekian materi tentang hukum dasar kimia. Kalau ada pertanyaan silahkan, media sosial saya aktif ya kan, Facebook, kemudian Messenger, bisa Instagram, oke lah saya ladenin, kemudian email juga boleh, kemudian kalau kamu WA juga oke. Gitu ya. Nah, nanti email saya akan saya lampirkan di deskripsi videonya. Jadi kamu silahkan cek ya, supaya nanti untuk kamu yang bisa kirim lewat email, bisa kirim lewat email begitu ke email saya ataupun ke WA saya ya kan, biasa WA lebih mudah begitu ya. Nah, kerjakan tugasnya dengan baik. Jangan lupa tonton video tata nama senyawa. Saya sudah munculkan linknya, nanti saya munculkan lagi di deskripsi videonya. Oke? Nah, tetap semangat, tetap jaga kesehatannya, fokus belajar yang benar ya kan, karena kamu tahu kondisi kita sulit ya. Nah, jadi saya harap kamu juga tetap mau belajar, tidak malas-malasan di rumah ya. Nah, sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya, dan doakan juga supaya kita segera lekas bertemu begitu ya. Nah, supaya yang kangen pengen belajar di kelas yang berisik ya kan, yang ribut sambil sharing-sharing, nah kita bisa lakukan lagi bersama-sama. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.